Keris melintasi garis masa lebih dari sekedar pusaka. Terukir serpihan keagungan, tertoreh jati diri bangsa. Kehadirannya tak luput dari sejarah. Sejatinya, keris merupakan salah satu amunisi perang pada masa lampau. Keris memang bukanlah yang utama. Namun, bilahnya yang ringkas menjadikan keris sebagai pujaan bagi para pejuang. Berjalan menembus waktu, keris menjadi benda dengan nilai filosofis tinggi. Keterikatan dengan kejadian di masa lampau menjadikan keris lekat dengan fenomena spiritual. Manut marang kang ngadepi. Kalau saya misalnya kan, setahu saya keris ya sok dipakai buat campuran pakaian tradisional. Itu keris itu ya kan. Terus sok dipakai buat upacara-upacara adat. Betul. Banyak yang cerita kalau keris itu ada dalamnya. Dalamnya tuh nggak tahu apa ya. Pokoknya serem lah. Kalau saya memang keris itu ada tuahnya sendiri. Berkaca pada stigma masyarakat, keris merupakan pusaka yang amat sakral keberadaannya. Jangankan untuk memiliki keris, melihatnya pun membuat terbayang akan kisah-kisah supranatural yang membuat masyarakat menjauh dari warisan budaya leluhur tersebut. Keris itu dibilang sinengker, sesuatu yang dirahasiakan gitu. Dulu memang senjata yang tidak simetris. Jadi saya memang sebenarnya saya backgroundnya pematung begitu ya. Jadi lihat itu keris sebagai karya seni. Ya jadi memang karya seni yang luar biasa. Kemudian juga layak untuk dikoleksi gitu ya. Dan satu-satunya di dunia keris itu. Jadi saya pikir ini kenapa kita tidak memelihara dan mengembangkan. Keris itu berasal dari kata kres. Kres itu kan seperti pemotong atau seperti penusuk. Nah, ini keris itu adalah senjata tikam yang mempunyai daya potong atau daya tusuk yang cukup kuat. Tak ada yang tahu pasti mengenai kapan tepatnya keris mulai dikenal di tanah air. Namun, relief Candi Borobudur memberi petunjuk bahwa tradisi membuat keris telah berlangsung sejak berabad lalu. Keris kemudian menyebar dan berkembang ke seluruh Nusantara, dibentuk serta dimaknai dengan kekayaan budaya masing-masing daerah. Waktu itu ada di Borobudur ditemukan keris yang putut. Dibilang putus sajen karena memang pegangannya itu kalau dari besi juga dan berupa patung begitu ya. Keris mengalami peningkatan minat pada era Majapahit hingga masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono dan Sultan Pakubuwono. Setelah masa peperangan usai, keris mulai mengalami penurunan minat. Namun masyarakat mulai tertarik kembali setelah kedatangan pelancong dari Belgia. Setelah era tahun berapa ya mungkin 70-an itu mulai ada satu distrik itu dia itu pelaut dari Belgia ya. Jadi waktu itu dia di Surabaya kemudian ditawari keris. Oh ini dia waktu itu nggak tahu keris.
ini pisau kok menarik gitu. Dan dia yang bikin sekarang di mana? Dia keliling di Bali, ke Jogja, ke waktu itu nggak ada yang bikin katanya gitu kan gitu. Kemudian dia ketemu keturunannya Empu yang di waktu itu Empu Jeno dan saudara-saudaranya itu tidak bikin keris, sudah nggak bikin, cuman pandai besi aja. Dan yang mendorong pertama kali kemudian membuat keris itu di Trikit. Jenis keris banyak Mbak, yang Luk 3 itu jangkung, ada pendowo, ada sempono, ada sengkelat, ada carito, dan pamornya itu juga beda-beda, ada beras putih, kulit semongko, belarak sineret, atau ron genduru, dan masih banyak lagi. Ukiran keris itu yang dari sini, ini namanya handle atau ukiran, terus kemudian yang ini kayak cincin ini namanya mendak, dan ini warongko, kayu, ini dari kayu bahan bakunya, kalau yang ini namanya pendok. Kemudian dalamnya, nah ini namanya bilah keris. Jadi keris itu dikerjakan masing-masing beda pengrajin. Yang khusus bikin ukiran, yang pis ini, nah ini jadi satu keris itu dikerjakan hampir sekitar 5 pengrajin. Nah ini model Gayaman Jogja. Kemudian kalau yang beranggah Jogja itu yang seperti ini. Nah ini beranggah Jogja itu agak lancip seperti ini. Ini bagian-bagiannya sama, cuma ini yang membedakan tadi Gayaman. Nah ini Gayaman Jogja, ini beranggah Jogja, seperti itu. Pada masa lampau, keris digunakan untuk berperang. Namun, pada era setelah peperangan, keris dipergunakan sebagai lambang status sosial, kekuasaan, dan keberanian bagi pemiliknya. Fungsi keris itu kalau zaman dulu biasanya untuk pusaka, biasanya kan kalau zaman dulu untuk perang itu. Kalau sekarang kan sudah beda lagi, sekarang untuk pelengkap busana. Biasanya kalau di Jogja itu tiap tanggal berapa itu harus pakai pakaian adat dan salah satunya harus pakai keris. Gitu. Dari fungsi sosial itu bahwa keris itu menunjukkan satu tingkatan atau satu strata kedudukan seperti pangkat, jabatan, kemudian juga status sosial seseorang di masyarakat. Kemudian dari fungsi budaya bahwa keris ini merupakan karya yang diakui bahwa keris sebagai ciptaan manusia dalam bentuk senjata atau dalam bentuk satu simbol strata seseorang. Kemudian kalau dari fungsi ekonomi, keris ini merupakan salah satu kreativitas manusia yang itu bisa menjadi satu lahan ekonomi di mana ketika berkarya untuk membuat keris dengan komponen-komponennya nanti memiliki nilai ekonomi karena di situ ada bahan baku, kemudian ada proses pembuatannya dan juga ada pemasaran. Peranan keris tak semata hanya kiasan saja, namun mengandung akan makna dan filosofi yang dalam seiring dengan prinsip yang diikatnya. Kalau lurus itu kan sesuatu yang lurus gitu ya. Jadi sesuatu yang kalau orang yang sifatnya mungkin suka main-main gitu ya, lebih fleksibel mungkin perlu keris yang lurus supaya dia tahu bahwa kemudian lurus. Tapi orang yang kencang, yang keras perlu yang low supaya bisa dian. Ya kalau yang banyak dicari itu biasanya wasutah. Di samping itu juga ada yang pamor miring itu seperti belarak sineret, udan mas. Nah, itu biasanya kalau kolektor itu suka yang keris-keris yang agak langka seperti beras putih, kulit semongko atau udan mas, seperti itu banyak dicari. Kalau yang dulu kan memang tadi kan pamor itu diambil dari meteor dan besinya dari bumi. Jadi itu antara yang di atas itu ya, itu kemudian bersatu kemudian membentuk keris. Jadi bagaimana kita dengan Tuhan itu kemudian menyatukan pikiran menjadi suatu karya gitu. Itu manunggaling kaula Gusti itu kan begitu. Jadi bentuk di anunya karena asal bahannya itu diambil dari itu.
Di desa Karangasem, Gilang Harjo, Bantul, terdapat rumah sederhana yang setiap hari terdengar riuh suara besi beradu tempa. Di sanalah Sarjono menjadi seorang pandai besi sekaligus empu tempa keris. Dan kebetulan akhir-akhir ini tahun 2023 di Gilang Harjo oleh Pak Lurah, pandai besi diajarkan atau diminta untuk pelatihan pandai keris, tepatnya tanggal 23 Mei 2023 setahun yang lalu. Itu pelatihan pandai keris. Pandai keris itu saya memang punya keinginan dari dulu, tapi itu cuma diangan-angan karena keris, membuat keris itu tidak sembarangan dan memang tidak mudah. Nah, kebetulan Pak Lurah itu mendukung dan memang Pak Lurah punya keinginan terus mendatangkan pelatih dari Banyu Sumurup, namanya Pak Sarjiman. Keris tidak dapat dibuat dengan mudah, butuh kesabaran dan ketelatenan dari sang empu. Proses pembuatan keris, pamor itu bisa diambil dari batu asteroid, bisa diambil dari nikel, mengambil nikel yang sudah ada di bahan besi. Misalnya potongan-potongan apa saja yang nanti kalau ditempa itu nikel itu yang menempel di situ, yang menjadi pamor itu. Atau nanti kita beli nikel yang asli, yang memang asli, itu juga bisa. Itu nanti potongan-potongan besi yang mengandung nikel itu ditumpuk untuk standar keris minimal 24 lapis dengan tumpuan bahan yang diambil nikel 4 lapis, terus 1 besi yang untuk perekatan itu sampai 41, 41, 41, 41 sampai 24. Jadi misalnya 4 lapis ya nanti 6 tumpuan dengan setiap 4 satu besi. Tujuannya yang besi itu untuk merekatkan yang 4 lapis itu bertumpuk-tumpuk. Nah, nanti kalau ditumpuk jadi seperti ini. Nah, nih, seperti ini. Ini belum sempurna, ini baru penyatuan. Makanya ini kelihatan tadi serat-seratnya ini. Ini bobotnya hampir 3 kilo. Terus nanti kalau sudah jadi, keris itu cuma sekian ini. Kira-kira 3 on, 2 on setengah. Dipotong-potong, ditumpuk, dibakar, ditempa seperti yang tadi, dibakar sampai jadi seperti ini. Terus nanti kalau sudah seperti ini, ditempa sampai ini rapat seperti jadi besi seperti ini, baru dibentuk. Kalau sudah dibentuk berlipat-lipat, jadi seperti ini. Ini proses terakhir tadi. Ini proses pengisian tajam. Ini masih panas. Ini jadi ini yang sudah selesai, ini yang belum. Nah, ini nanti ini yang bagian bawah. Kalau sudah jadi ini yang lurus ke sana. Ini ditempa terus sampai nanti baru dan nanti diselap di gerinda itu. Setelah di gerinda, nanti kita masukkan ke dalam ferriklorid, bahan kimia ferriklorid itu. Nanti ada saya tunjukkan. Itu nanti untuk memunculkan melihat seberapa indahnya pemunculan pamor yang kita tempa tadi. Pembuatan keris merupakan sebuah ritual sakral yang diwariskan secara turun-temurun. Dimulai dari pemilihan bahan baku terbaik hingga penempaan logam dilakukan dengan penuh hikmat. Misalnya nanti kita tanyai yang mau pesen itu neptunya apa, hari pasarannya apa, terus di rumahnya di mana, umurnya berapa. Nanti setelah kita tanya-tanya, kita tahu karakter orang yang pesan itu. Biasanya saya nggak usah niat gawe keris, nanti biasanya nanti cocok antara yang punya dengan keris jadinya itu karakternya seperti ini. Jadi nggak bisa diniati putak gawe keris sing kaya ngeten iki, nggak iso. Memang pembuatan keris nggak mudah dan memang nggak gampang seperti yang dibayangkan ya Mbak Yo. Makanya keris itu harganya mahal karena pembikinannya memang ya sulit. Keris bagi sebagian masyarakat awam identik dengan kesan menyeramkan dan memancarkan aura mistis yang angker. Saya pikir untuk era sekarang
perlu diberitakan, diapresiasikan kepada terutama teman-teman yang muda gitu ya. Jadi bagaimana keris ini juga milik Indonesia gitu ya. Saya pikir juga satu-satunya di dunia dengan kebudayaan begitu hebat karena dikerjakan ratusan tahun begitu. Jadi dari soal meteorologinya, kemudian filosofinya begitu. Jadi ini juga sebagai ide untuk kesenian terutama kalau kita sekarang kan karena teman-teman ini backgroundnya seni rupa, jadi melihat keris itu dari sisi seni rupa begitulah kira-kira. Ukiran pada keris yang terkadang berbentuk makhluk mitologi membuat terbayang kekuatan supranatural yang menakutkan. Jadi kalau dulu itu orang keris itu dulu kalau sekarang ngomong custom lah. Jadi kalau mbaknya itu pengen keris datang ke empu, kemudian kan ditanya tanggalnya berapa, fotonya berapa, profesinya apa gitu ya. Kemudian ini menjadi semacam catatan gitu ya. Jadi tentang diri kita gitu. Jadi kenapa kemudian kalau orang ngomong wah kok nggak cocok ya, karena memang mungkin nggak cocok sama karakternya gitu. Cuman beberapa teman yang koleksi ini, kalau dulu saya pernah ngobrol sama teman-teman di Bali gitu ya. Jadi kalau di Bali itu kan ada yang namanya pandi. Pandi itu berarti turunannya empu, pembuat keris itu. Dan itu kalau turunannya raja pun kalau nggak cocok dia nggak bisa pegang keris itu. Tapi kalau pandi itu pegang keris apa aja cocok katanya gitu. Karena kita tidak tahu gitu ya. Kalau dulu memang keris ini sinengker, sesuatu yang disembunyikan, karena itu sebenarnya jadi diri kita, kemudian juga ilmu begitu ya. Sama sekarang juga gitu kan. Tapi sekarang kan dengan era yang dengan ada internet itu semua bisa dibuka. Meskipun kita harus memilih kayak gitulah. Keris kerap dikaitkan dengan klinik, santet, dan ilmu hitam. Namun hal tersebut menjadi sirna setelah ditelusuri lebih lanjut akan makna yang terkandung di dalamnya. Keris itu kan kesannya gini, kalau kita yang analoginya, misalnya kita mau koleksi lukisan atau patung gitu kan, ada yang souveniran, ada yang konsepnya lebih bagus. Sebetulnya sama seperti itu. Jadi kalau memang saran saya ya, kan sebenarnya kalau kesenian itu kan semua spiritual, ada spiritualnya. Jadi kita bisa juga yang enggak. Jadi memilih, kalau saran saya ya, yang paling mungkin kalau takut yang paling aman, kemudian belajar yang di keris baru itu. Jadi kalau dulu kan ada orang pengalaman katanya kerisnya di dalam hari bunyi geledak-geledak, saya nggak pernah juga. Jadi kalau fungsi itu kan gini, jadi dulu ada teman di Larkasi juga, Bapak Winoto, itu dia profesor di elektronik itu. Dia ngomong, kalau di elektronik itu, besi dan nikel ini, kemudian kalau dicampur ini bisa mempengaruhi secara, ya bisa jadi medan magnet, bisa menjadi sumber daya gitu ya. Kan kalau kita lihat misalnya magnet itu kan bisa muter jadi bisa menghidupkan listrik begitu. Sebetulnya sama juga. Saya sebetulnya nggak terlalu paham dengan itu, tapi ya karena orang tidak paham, kemudian orang ngomong sinengker dan itu metafisik sebetulnya. Jadi apakah mengaruhi? Saya pikir bisa juga. Misalnya ini cerita yang analogi ya. Jadi ada teman saya SMA kemudian datang ke Jogja ngajak main saya. Carikan hotel yang dekat rumahmu, yang dekat di sana. Kan dekat sana itu kan ada joglo gitu. Wah saya takut ya gitu katanya. Karena terus kemudian ya udah ke kota, ke hotel yang ya kalau angker bisa jadi hotel yang ada setannya juga ada kan gitu. Tapi ini soal selera. Saya dulu pernah dapat keris gitu kan. Ya, rumah saya yang dulu itu kan kerisnya memang di dalam kamar karena rumahnya kecil, kemudian saya taruh di lemari baju saya dan sebagian untuk keris. Dan kalau ngomong ya saya nggak pernah sesuatu yang yang aneh-aneh katanya keras gitu. Cuma waktu itu saya dapat dari pasar, nggak tahu kenapa keris ini saya masukkan di kamar. Saya terbangun malam itu dan seperti orang tindian nggak bisa bangun itu. Tapi saya akhirnya bangun dan saya pikir kamar saya itu kayak gelap gitu. Ada awan gelap gitu. Kenapa? Tiba-tiba setelah saya bangun saya lihat kerisnya. Oh ini kerisnya. Nah, kurang ajar nih. Saya pikir kayak gitu. Saya nggak mau tahu. Besoknya berapa hari kan wah. Kok saya dulu kan gini. Orang ini ada isinya gitu ya. Ya kalau memang ada isinya dan kalau saya anunya bagus ya
Kalau dia nggak cocok ya saya buang kan gitu. Seperti kalau pelihara saya mungkin senang kucing atau anjing gitu ya. Terus itu akhirnya saya jual. Kemudian saya ketemu teman itu sebenarnya keris itu bisa untuk jaga rumah. Gitu. Jadi orang kalau datang ke sana akan gelap gitu. Kalau yang bermaksud gitu. Ya itu tergantung kepercayaan Mbak. Biasanya kalau yang keris kuno-kuno juga harus pakai hari apa, kalau Jawa itu Selosok Kliwon atau gitu. Tapi kalau untuk keris aksesoris itu nggak harus pakai seperti itu. Keris dianggap sebagai sebuah karya seni oleh beberapa orang. Salah satunya adalah komunitas Selar Gangsir. Nama komunitas Selar Gangsir diambil dari nama pamor keris dan Condro Sengkalan. Komunitas Selar Gangsir dibentuk dengan tujuan ingin memperkenalkan budaya Tosan Aji, terutama keris kepada masyarakat. Ya, jadi kita sebenarnya penggemar keris pemerhati lah gitu. Jadi dari beragam profesi ya. Jadi ada yang memang kolektor gitu, ada kolektol karena memang kemudian juga ada yang memang pebursa dari keris. Di tepi kota Yogyakarta terletak sebuah desa yang menjadi pusat pembuatan keris dan disebut sebagai Kampung Keris. Kampung tersebut adalah Desa Banyusumurup. Kampung ini menjadi kampung keris berkat Empu Jiwodiharjo. Beliau mengajarkan keturunannya dan warga desa Banyusumurup untuk membuat keris. Ya dulu kan di sini di desa ini kan dulunya itu petani dan pedagang itu Mbak. Kemudian kan Simbah Buyut itu datang ke sini, kemudian diajarkan cara membuat keris. Ya, kemudian Pak Jiwo itu mengumpulkan warga sini supaya datang ke sini belajar bagaimana cara membuat keris, cara membuat pendok, warongko. Kemudian sudah bisa dan dikerjakan di rumahnya masing-masing sampai sekarang berkembang pesat di Desa Banyusumurup ini. Aduh kalau tahunnya ya mungkin sekitar tahun 85 seingat saya Mbak, 85, 90 itu sudah ada. Tapi sebelum itu saya sudah nggak ingat, tapi masih ada. Warga kampung ini tidak menganggap keris sebagai barang mistis. Namun keris menjadi sumber mata pencaharian mereka. Kalau total pengrajin Desa Banyusumurup itu lebih dari 50 kakak, lebih itu Mbak, dan itu dijadikan mata pencarian sehari-hari. Dulu kan yang petani kemudian beralih ke pengrajin keris karena hasilnya juga lumayan, bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Jadi keris itu merupakan karya agung yang memang diakui keberadaannya di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kala itu tahun 2004, yang kemudian diusulkan kepada UNESCO dan telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada bulan November tahun 2005, di mana bahwa UNESCO memberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat keris itu yang diberikan kepada Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden. Pemerintah telah mendukung para pengrajin keris untuk dapat menjadikan keris sebagai sumber mata pencaharian, sekaligus warisan budaya yang seharusnya terus dijaga kelestariannya. Dan keris sebagai warisan budaya lisan tak benda yang sudah mendapat pengakuan UNESCO, ini kita harus mengangkat keris ini sebagai salah satu industri budaya yang punya kekuatan ekonomi yang cukup besar. Karena dalam sebuah keris, satu keris berarti membutuhkan kerja setidaknya adalah 5 orang setidaknya. Sehingga ketika keris itu dibuat, diproses, itu akan menggerakkan 5 kali berapa ribu keris. Nah, akhirnya bisa membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah DIY, pemerintah Bantul bertekad bahwa keris ini harus tetap untuk kita angkat dan kita publish, kita sampaikan kepada masyarakat betapa penting dan punya nilai. Di samping nilai estetis, nilai psikologis, sosiologis, nilai historis,
juga antropologis sampai dengan nilai ekonomis. Nah, ini dikuatkan. Ini diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak adalah para perajin keris. Ya, pesan yang saya sampaikan untuk anak muda terutama, jangan lupakan sejarah. Kita mempunyai warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. UNESCO pun sudah mengakui kalau keris itu warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu kita mengajak masyarakat agar bersama-sama mengangkat keris sebagai karya agung budaya lisan tak benda yang sudah mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Ini bisa mengangkat kembali derajat bangsa kita baik dari sisi psikologis, sosiologis, arkeologis maupun juga ekonomis. Keris merupakan karya seni warisan budaya leluhur bangsa Indonesia. Sudah selayaknya kita menjaga tradisi pembuatan keris, mengapresiasi karya seni istimewa ini, dan mewariskannya kepada generasi mendatang.